Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu? Kita bersuka cita hari ini bersama-sama di tempat ini. Amin. Ya, kita hari ini santai aja ya, seperti kata Pak Ari, nggak perlu berat-berat, santai aja ya Pak Ari ya, beban hidup udah berat. Jadi kita hari ini mau santai, kita mau bicara tentang kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi Bapak Ibu, 2 bulan yang lalu, kalau Bapak Ibu ingat ya, waktu itu Pak David berkhotbah, saya sebenarnya sudah lupa isi khotbahnya apa, cuma 2 kata yang saya ingat, dia bilang saya itu gemuk dan segar. Jadi saya kayak baru disadarkan hari itu ya, ternyata saya ini gemuk ya. Padahal istri saya udah ngomongin berkali-kali, udah kasih nasihat sama saya, jaga makan gitu ya. Tapi ya itu, saya kalau istri yang ngomong mungkin nggak sadar kalau saya itu gemuk. Tetapi ketika Pak David hari itu ngomong, wah saya itu gemuk dan segar, saya pulang, saya baru berani naik timbangan lagi hari itu. Setelah berbulan-bulan saya nggak pernah naik timbangan, ketika naik timbangan saya kaget, 1/4 kilo lagi 100 kilo ternyata. Kurang 0,25 saya udah 100. Ya akhirnya saya bilang ya Tuhan, ini mungkin waktunya Tuhan ya, saya bertobat. Terus saya percaya itu waktu Tuhan buat saya. Pak Yongki waktu itu kasih sama saya pertanyaan, Pak mau nggak check up darah gratis nih Pak? Ini kalau bayar 1,5 juta. Wah ya saya mau ya, sudah 1,5 tahun lebih saya nggak pernah check up darah. Hari Selasa saya check up, hasilnya keluar lebih kaget lagi saudara. Ternyata SGPT saya itu 3 kali lipat dari normal. Seharusnya normalnya 50 sampai 150. Waduh, ini berarti banyak lemak nih di hati saya. Jadi ya udah saya semakin mantap untuk saya itu bertobat, untuk saya mengganti pola hidup saya. Dan kemudian saya juga bersyukur ya di komplek perumahan itu, saya ketemu sama temannya Kak Billy. Jadi teman kuliahnya Kak Billy, berarti itu seumuran ya sama Kak Billy. Karena saya jalan sama Kak Billy kenalin. Tapi setiap kali saya jalan pagi selalu ketemu sama dia. Terus kita suka jalan bareng gitu ya. Dia bilang, Hadi, kamu kalau jalan berapa lama sehari? Ya 30 menit, 40 menit. Dia bilang kurang. Minimal 1 jam kalau kamu mau lemak kamu itu berkurang, mau kurus gitu ya. Akhirnya dia ajak saya ya jalan cepat. Dia setiap hari Bapak Ibu minimal 8 kilo sampai 10 kilo dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Nah saya bersyukur Tuhan mempertemukan saya ya dengan orang-orang yang memberikan satu semangat, satu motivasi untuk saya itu punya pola hidup yang baru, gaya hidup yang sehat. Dan juga saya bersyukur di teman ya, di komplek perumahan itu juga ada satu teman yang sudah punya gaya hidup sehat, dia masukin saya ke dalam grup kesehatannya dia, terus kita disuruh akuntabilitas. Jadi kalau biasanya kita akuntabilitas 4M, kita akuntabilitas makanan kita apa hari itu. Apakah makanan kita itu udah sehat, apakah kita sudah olahraga belum hari itu. Saya bersyukur Tuhan pertemukan orang-orang yang mendukung. Dan beberapa minggu yang lalu, saya juga ketemu dengan tante saya, cici dari mama saya, jadi cici yang paling tua, umurnya udah 80 tahun. Dan dia bilang sama saya, Hadi, papa mama kamu itu kurang jaga kesehatan. Dia bilang begitu. Kamu mesti lihat nih tante nih jaga kesehatan sampai umur 80 tahun. Dan tahun lalu tante saya ini kena COVID Delta, parah sekali. Tetapi bersyukur dia bisa melewatinya, dia bisa sembuh. Dan ya saya sebagai satu peneguhan, ya memang benar ya. Selama ini saya kurang jaga kesehatan. Selama ini saya mau makan apa aja yang bikin saya happy, yang bikin saya senang, saya makan. Karena itu sebagai hiburan buat saya, itu sebagai refreshing buat saya. Dan kalau Bapak Ibu mau lihat tante saya hari ini dia juga hadir di sebelah istri saya. Boleh, Mama Ling boleh bangkit berdiri, ini umur 80 tahun loh. 80 tahun tubuhnya seperti ini kuat sehat.
waktu kita beberapa tahun lalu ya ke Sydney kunjungin tante saya ini, kita diajak kemana-mana jalan kaki. Jalan kakinya waktu itu lebih cepat dari saya. Kalau sekarang mungkin saya bisa lebih cepat ya, karena udah turun banyak nih ya Mamaling. Jadi ya Bapak Ibu, pertanyaannya hari ini, nanti semakin kita berusia, seperti apa tubuh kita? Apakah tubuh kita tetap sehat? Apakah kita bisa melayani Tuhan lebih maksimal lagi ketika kita semakin berusia, Bapak Ibu? Ya, saya berdoa seperti Pak David menyadarkan saya ya 2 bulan yang lalu. Saya berdoa hari ini banyak Bapak Ibu kita juga disadarkan, diteguhkan, dikuatkan untuk kita punya pola hidup yang sehat. Amin Bapak Ibu. Karena memang benar hidup mati itu ada di dalam tangan Tuhan, betul? Tapi Tuhan juga kasih kesempatan untuk kita memilih. Kita mau hidup yang seperti apa? Ya. Dan di dalam hidup ini ada banyak pilihan, ya. Dari bangun pagi kita sudah ada pilihan, kita mau bangun jam berapa. Setelah bangun kita mau tetap santai-santai di atas ranjang kita, atau kita mau bangun dan kita mau olahraga, kita mau makan apa hari itu, kita bisa memilih. Ya, kita mau melakukan aktivitas apa, kita bisa memilih. Ada banyak pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini saya memberikan tema sharing khotbah hari ini adalah pilihlah kehidupan. Ini tema hari ini. Jadi Bapak Ibu, Tuhan gak menciptakan kita itu seperti robot. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang punya kehendak bebas. Kita bisa memilih ke kiri, kita bisa memilih ke kanan, kita bisa memilih makanan yang berlemak, kita bisa memilih makanan yang sehat, kita bisa memilih santai-santai saja, tidur-tiduran saja, kita bisa memilih untuk berolahraga, kita diberikan pilihan di dalam kehidupan ini. Nah, kita mau lihat firman Tuhan yang Tuhan ingatkan di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-19. Dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Jadi hari ini Tuhan punya saksi, yaitu langit dan bumi. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Jadi Tuhan memberikan kita 2 pilihan hari ini. Ada kehidupan dan kematian. Ada berkat dan ada kutuk. Mana yang saudara mau pilih? Kehidupan atau kematian? Berkat atau kutuk? Tuhan sudah kasih kunci jawabannya. Kalau kita ujian ya di sekolah gitu ya, kita nggak dikasih kunci jawabannya, tetapi Tuhan sudah kasih kunci jawabannya yang warna merah. Tuhan bilang, pilihlah apa? Kehidupan. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi Tuhan bilang, walaupun hidup mati ada di dalam tangan Tuhan Bapak Ibu, tapi Tuhan juga berikan kita kesempatan untuk kita memilih kehidupan, kita memilih berkat. Berkat bukan hanya keuangan, berkat juga adalah kesehatan, berkat juga adalah sukacita, berkat juga adalah kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu adalah berkat. Pertanyaannya hari ini, mana yang saudara pilih? Kehidupan atau kematian? Berkat atau kutuk? Bagaimana caranya kita memilih kehidupan? Dikatakan di ayat selanjutnya, Ulangan 30 ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Jadi kalau kita berkata, ya Tuhan, saya mau memilih kehidupan. Saya percaya setiap pribadi mau memilih kehidupan. Bapak Ibu yang ada di KTC ataupun Bapak Ibu yang hari ini sedang ibadah online, Bapak Ibu pasti mau memilih kehidupan. Dengan cara bagaimana? Di dalam Ulangan 30 ayat 20 dikatakan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Jadi terus menerus kita mengasihi Tuhan, terus menerus kita mendengarkan suara Tuhan. Dengan cara itu kita sedang memilih kehidupan, kita sedang memilih berkat di dalam hidup kita. Bagaimana cara mengasihi Tuhan Bapak Ibu? Ada banyak cara.
Saya percaya ada banyak cara kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan ingetin di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Bukan dikatakan jiwamu, bukan dikatakan rohmu, tapi di sini dikatakan tubuhmu. Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tapi Pak Lukas mengingatkan, Yesus mati di atas kayu salib supaya kita menjadi rumah Tuhan. Saya menjadi rumah Tuhan. Supaya Tuhan bisa tinggal di dalam kita. Tuhan bisa tinggal di dalam tubuh kita. Firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi kalau tubuh kita adalah bait Roh Kudus, berarti kita harus menjaga tubuh kita. Mengasihi Tuhan dengan kita menjaga tubuh kita tetap sehat. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi paradigma saya yang lama adalah tubuh saya adalah kepunyaan saya. Apa saja yang saya lakukan, ya saya yang tanggung, gitu ya. Tetapi saya tidak menyadari, saya sudah tahu, tetapi belum mendapat pencerahan. Saya sudah tahu, tetapi saya belum benar-benar menyadari bahwa tubuh saya ini bukanlah milik saya. Tubuh saya adalah titipan dari Tuhan kepada saya. Sama seperti saudara, kalau seseorang menitipkan mobil kepada saudara, saudara pasti akan jaga, saudara pasti akan rawat, saudara pasti akan bertanggung jawab atas mobil itu, karena mobil itu bukanlah milik saudara. Tubuh saya, tubuh kita, bukanlah milik kita. Tubuh ini adalah milik Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah beli tubuh ini. Dikatakan di ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kasihi Allah dengan tubuhmu. Kita mau baca firman Tuhan ini, kita ganti kata kamu dengan nama kita ya Bapak Ibu ya. Setiap ada kata kamu atau mu, kita ganti dengan nama kita. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah Hadi bahwa tubuh Hadi adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam Hadi. Roh Kudus yang Hadi peroleh dari Allah. Dan bahwa Hadi bukan milik Hadi sendiri. Sebab Hadi telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh Hadi. Bolehkah sekali lagi kita baca firman Tuhan ini bersama-sama, ganti dengan nama kita supaya tertanam di dalam pikiran alam bawah sadar kita ya. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah Hadi bahwa tubuh Hadi adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam Hadi. Roh Kudus yang Hadi peroleh dari Allah. Dan bahwa Hadi bukan milik Hadi sendiri. Sebab Hadi telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh Hadi. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau memuliakan Tuhan dengan tubuhnya? Boleh? Amin. Apa yang menyebabkan kita gak bisa, saudara? Karena mungkin kita kurang motivasi ya, atau kurang pencerahan. Tetapi waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan 3 hal. Dan ada satu gambar ini ya, Bapak Ibu ya. 2 orang ini umurnya sama. Umurnya sama, tetapi saya percaya pola hidupnya berbeda. Mereka punya pilihan masing-masing. Ya. Saya seperti yang sebelah kiri dulu 2 bulan yang lalu, ya. Saya on the way ke kanan. Amin istri. Semoga bisa sedikit mirip-mirip lah ya ke kanan. Jadi Bapak Ibu, umur berapapun Anda hari ini, Anda bisa memilih Anda mau hidup, memilih yang kiri atau yang kanan. Kita punya 24 jam yang sama Bapak Ibu.
kita punya kesempatan ya, memakai waktu kita dengan apa. Nah, ketika kita berkata kita memilih kehidupan, apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi dasarnya? Yang pertama tadi kita udah baca, karena saya mau mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan menjaga tubuh saya sehat. Yang kedua, saya hidup sehat untuk saya lebih maksimal melayani Tuhan. Ketika nanti saya sudah bertambah usia saya rindu, saya nggak dibantu oleh orang lain. Saya seperti tante saya umur 80 tahun, nggak dibantu untuk berjalan, nggak dibantu untuk makan, nggak dibantu untuk duduk, nggak dibantu untuk berdiri, bisa melakukan semuanya sendiri. Saya nggak merepotkan orang lain, bahkan saya bisa tetap melayani orang lain. Saya rindu itu. Dengan tubuh saya lebih maksimal melayani Tuhan. Dan yang ketiga, waktu awal-awal saya memutuskan untuk mengubah gaya hidup saya. Karena saya mau menjadi inspirasi buat anak-anak saya. Saya tahu hidup ini akan semakin sulit ke depannya. Hidup ini adalah satu perjuangan. Anak-anak saya melihat, wah papa itu suka makan yang enak-enak gitu ya. Mana mungkin lah papa itu mau ya mengubah gaya hidupnya. Mana bisa sih gitu ya. Tetapi saya mau jadi inspirasi buat anak-anak saya. Sesulit apapun kehidupanmu nanti. Ada seorang papa yang sudah berkata bahwa dari 100 kilo, hampir 100 kilo, hari ini 87 kilo. Karena satu keputusan yang diambil. Dan ketika anak-anak saya menghadapi masalah kehidupan itu, tantangan yang berat, dia mengingat papanya pernah berjuang untuk itu. Dan mereka juga tidak menjadi orang yang mudah putus asa. Mereka menjadi orang yang punya semangat yang berjuang di dalam kehidupan ini. Jadi hari ini di dalam pikiran Bapak Ibu, coba pilih salah satu. Mau yang kiri atau yang kanan ya. Nah, setelah kita memilih Bapak Ibu, apa selanjutnya? Ternyata yang membuat berhasil Bapak Ibu, boleh dibantu slide-nya. Next slide. Yang membuat berhasil itu sebenarnya adalah perubahan pola pikir kita dahulu. Bukan program dietnya, bukan cara olahraganya, bukan yang lain-lain. Yang lain-lain itu akan mengikuti. Tetapi yang pertama yang saya sadari, setelah saya mengambil keputusan, ternyata yang paling penting adalah perubahan mindset kita. Perubahan mindset terutama yang ada di dalam alam bawah sadar kita. Karena apa yang ada di dalam alam bawah sadar kita, itu akan memberikan respon otomatis pada saat saya memilih makanan. Bapak Ibu tahu yang sebelah kiri ini, sebelah kanan, itu makanan kesukaan saya dan Pak David, Pak Heru ya, saya tahu. Pak Jack juga di sini ya. Itu makanan kesukaan kita nih. Kita kalau milih ya kita milih yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri saya tahu itu kesukaan saya sama Pak Yongki ya. Nah tapi kalau kita seminggu makan ini 5-6 kali, 7 kali Bapak Ibu. Ya tubuh kita jadi seperti apa? Nah kalau yang tengah itu kesukaan saya. Nonton TV sambil nyamil makanan. Nah kalau ini kita lakukan setiap hari. Kenapa kok kita lakukan ini setiap hari? Karena di dalam pikiran saya, ini yang bikin saya bahagia. Ini yang bikin saya happy. Kalau saya makan tengkleng, saya makan gulai, saya makan bakmi yang wow, ya isinya banyak banget kayak seperti itu. Itu yang bikin saya bahagia. Saya mencari kebahagiaan dari makanan ini, dari saya nonton TV sambil lihat makan camilan, itu yang membuat saya bahagia. Jadi pikiran yang membuat saya bahagia oleh karena ini, itulah yang harus saya ganti terlebih dahulu. Saya harus menanamkan pikiran yang baru, bahwa yang membuat saya bahagia adalah nanti saya umur 80 tahun, saya tetap sehat. Yang membuat saya bahagia adalah saya bisa berlari. Terus terang saudara, saya masih susah berlari, bahkan sampai hari ini.
saya masih susah untuk berlari. Hanya 1 menit saya berlari. Saya masih belum bisa berlari sampai 5 menit berlari. Yang membuat saya bahagia adalah saya bisa olahraga, saya bisa berlari, saya bisa mengeluarkan keringat, saya bisa tetap energik, saya bisa punya semangat terus, pikiran saya bisa jernih, saya bisa berpikir dengan lebih clear, lebih jernih, itu yang membuat saya bahagia. Nah, saya perlu ganti apa yang membuat saya bahagia di dalam pikiran alam bawah sadar saya. Dan itulah yang akan menentukan apa? Respon otomatis saya. Ketika saya memilih aktivitas saya memilih makanan saya, tidak lagi ditentukan oleh makanan-makanan itu yang membuat saya berbahagia. Tetapi makanan sehat yang membuat saya berbahagia. Nah, karena itu kita perlu menanamkan pikiran baru di dalam alam bawah sadar kita untuk apa? Untuk kita melatih respon otomatis kita. Jadi pikiran yang baru perlu ditanamkan supaya ada respon otomatis yang baru di dalam kita mengambil keputusan itu. Seringkali sebagian besar keputusan dan pilihan di dalam hidup kita ditentukan oleh respon otomatis. Enggak lagi kita pikir, kita enggak lagi mikir, kita sudah langsung bisa memutuskan. Karena apa? Karena sudah tertanam hal-hal yang membuat kita bahagia itu di bawah alam bawah sadar kita. Nah, pertanyaannya hari ini, bagaimana caranya menanam pikiran yang baru? Ya, bagaimana cara menanam pikiran yang baru? Di dalam Lukas 11 ayat yang ke-34 dikatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Jadi ternyata respon otomatis kita ditentukan oleh apa yang sering kita lihat. Apa yang kita lihat itu menjadi satu rekaman di dalam pikiran alam bawah sadar kita. Kalau sering kita melihat ya di internet, di medsos, di mana-mana orang mempromosikan makanan-makanan yang membuat kita bahagia, ya, itu tertanam di dalam pikiran alam bawah sadar kita. Dan itu ternyata Tuhan ingatkan itu perlu diganti dengan melihat apa yang membuat kita bahagia. Apakah dengan kalau saudara melihat orang bisa berlari, apakah itu bisa membuat kita bahagia? Dan itulah yang perlu kita tanamkan di dalam pikiran kita mengimajinasikan, kita membayangkan apa yang membuat kita bahagia, kita ganti. Dari makanan-makanan yang lama dengan makanan-makanan yang baru. Dari gaya hidup yang lama dengan gaya hidup yang baru. Karena kalau matamu adalah pelita tubuhmu, matamu yang akan menuntun kita. Apa yang kita lihat itu akan terekam. Tetapi kalau kita melihat sesuatu yang benar setiap hari, kita mengimajinasikan, kita membayangkan yang benar setiap hari di dalam pikiran alam bawah sadar kita, itu akan menentukan pilihan kita. Pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, bolehkah kita ambil waktu 1-2 menit ini, kita mau sama-sama menanamkan pikiran yang baru dengan mengimajinasikan. Caranya bagaimana? Caranya santai aja Bapak Ibu. Bolehkah Bapak Ibu pejamkan mata sebentar sekarang 1-2 menit ini? Santai saja, Bapak Ibu boleh tarik nafas, buang nafas, rileks. Bapak Ibu boleh tersenyum kepada Tuhan yang hari ini ada. Tuhan ada di depanmu hari ini. Tuhan berkata, aku perhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Manakah yang engkau pilih? Katakan hari ini apa yang menjadi pilihanmu kepada Tuhan. Aku menghadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Apa yang menjadi pilihanmu hari ini? Tuhan mendengar setiap pilihan saudara. Dan lihatlah apa yang Tuhan tunjukkan. Dengarlah apa yang Tuhan katakan hari ini. Biarlah mata rohanimu terbuka hari ini, engkau melihat
bagaimana tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tuhan diam di dalam engkau. Tuhan memberikan kepadamu tubuh yang sehat. Engkau melihat tubuhmu sehat. Lihatlah tubuhmu kuat. Lihatlah engkau bisa berlari. Engkau bisa berolahraga. Engkau bisa mengeluarkan keringat dari tubuhmu. Dan itu membuat engkau bahagia. Rasakan hari ini. Rasakan satu kebahagiaan di dalam hatimu. Karena engkau bisa berolahraga. Karena engkau bisa menjaga tubuhmu. Engkau melihat tubuhmu, apa yang engkau lihat hari ini. Bagaimana tubuhmu 1 bulan dari sekarang. Bagaimana tubuhmu 2 bulan dari sekarang. Lihatlah. Dan hari ini biarlah engkau melihat. Ada makanan-makanan yang baik. Ada makanan-makanan yang sehat. Yang menyehatkan. Yang membuat engkau bahagia. Ketika engkau memilih makanan-makanan sehat itu, engkau berbahagia. Ketika engkau memilih makanan tanpa minyak, ketika engkau memilih makanan yang direbus, itu membuat engkau bahagia. Tertanam hari ini di dalam pikiran alam bawah sadarmu, gaya hidup yang baru, cara makan yang baru, olahraga tertanam di dalam pikiran alam bawah sadarmu hari ini. Terima kasih Tuhan. Ya, yang kedua Bapak Ibu, selain kita tadi ya memilih gaya hidup yang sehat, Tuhan ingatkan satu hal lagi tentang apa yang kita bayangkan. Jadi ketika apa yang kita bayangkan, apa yang ada di dalam pikiran kita, itu seringkali menentukan keputusan kita, menentukan pilihan hidup kita. Tuhan ingatin satu lagi, apa yang kita bayangkan ketika kita bicara tentang misi. Mungkin seringkali ya, di dalam pikiran kita, wah kalau saya pergi misi itu nggak enak. Kita pergi misi itu menderita. Saya bukan panggilannya pergi ke misi. Misi mengambil waktu saya bersama dengan keluarga. Saya nggak ada waktu, saya sibuk. Atau misi itu berarti saya harus pergi ke tempat yang jauh. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, kita punya perubahan paradigma ketika kita melihat misi. Misi itu menyenangkan, ya. Misi itu menyenangkan walaupun ada penderitaan. Kita nggak memungkiri ketika kita pergi misi ada harga yang harus dibayar, ada yang nggak enak buat tubuh kita. Tetapi itu menyenangkan, itu membuat saya bahagia. Ketika saya pergi misi, itu membuat saya bahagia. Misi itu adalah quality time bersama keluarga. Jadi bukan berarti pergi misi pergi sendiri, tetapi saya bisa pergi bermisi bersama dengan keluarga. Dan itu adalah quality time yang lebih berharga dibandingkan kita pergi ke Disneyland, dibandingkan kita pergi ke tempat-tempat hiburan. Pada saat kita pergi bermisi bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita, itu adalah quality time yang berharga buat anak-anak kita. Misi itu perintah bagi semua murid Kristus, bukan hanya untuk orang-orang tertentu, bukan hanya untuk full time, bukan untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk kita semua. Itu adalah perintah Tuhan. Yang berikutnya saya bisa pakai waktu liburan untuk misi. Kalau Bapak Ibu bekerja pasti dikasih waktu cuti ya, mungkin 12 hari, mungkin 14 hari, 1 tahun. Bapak Ibu bisa sisihkan 2 hari atau 3 hari untuk Bapak Ibu bisa pergi bermisi. Dan yang terakhir, misi itu bisa dekat dan bisa jauh. Jadi misi itu bukan hanya yang jauh-jauh saja, tetapi misi itu juga bisa dekat yang ada di sekeliling kita, di sekitar Kelapa Gading, di sekitar Pulau Mas, di sekitar Tanjung Priok, di sekitar Sunter, di sekitar Pelumpang. Ada daerah-daerah misi yang kita bisa pergi bersama anak kita, bersama keluarga kita. Di mana aja Bapak Ibu? Ini beberapa waktu yang lalu saya ajak 2 anak saya pergi ke Rawabadak di areanya Pak Heru. Kita datang ke rumah seorang janda di sana. Kita bisa memberi apa yang kita bisa beri kepada mereka. Terus
ini bersama dengan Ibu Wilma ya di daerah Tanjung Priok. Kita bisa naik mobil, kita bisa beli sesuatu, kita bisa kasih ya kepada orang-orang yang ada di pinggir jalan. Saya percaya itu sudah bermisi, itu kita sudah menjadi berkat ketika kita memberikan makanan kepada orang lain. Dan yang paling kiri Bapak Ibu, itu adalah tempat bimbel kita di BKT. Jadi beberapa waktu yang lalu bersama Komsel Hibrida, kita pergi ke sana dan di depan rumah bimbel itu kita lihat masih kotor, banyak sampah Bapak Ibu. Saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu ada yang tergerak bagaimana supaya sampah-sampah ini bisa dibersihkan. Bagaimana di depan rumah bimbel ini bisa nggak ada lagi sampah. Karena saya dengar ketika sudah dibersihkan ternyata warga buang sampah lagi di sana. Kita bisa pergi bermisi saudara di BKT, di Banjir Kanal Timur, di tempat kita bangun rumah untuk anak-anak belajar. Di Sukapura kita juga ada PPA, ya, Pusat Pengembangan Anak. Bapak Ibu juga bisa datang ke sana. Beberapa waktu yang lalu saya dan istri datang ke sana. Mereka juga welcome, mereka terbuka. Saya bersama dengan Pak Yongki, dengan Pak Heru, saya pergi ke sana, mereka cerita. Mereka selama ini merasa belum ada connecting dengan jemaat. Mereka merasa sendiri. Mereka berkata mereka seperti berjalan sendiri. Dan mereka terbuka sekali untuk kita datang ke sana. Terus saya bilang sama anak saya, mau nggak kamu datang ke sana? Sekali anak saya datang ke sana melihat apa yang proses belajar mengajar di sana dan apa yang bisa dia lakukan. Bapak Ibu, kita bisa pakai kesempatan ini bersama keluarga kita bermisi di daerah yang dekat dengan kita, di daerah tempat kita tinggal. Kita bisa pergi bermisi. Ya, jadi Bapak Ibu, ada 3 langkah kita memilih kehidupan. Yang pertama, ambil keputusan untuk kita memilih kehidupan. Yang kedua, kita mengimajinasikan atau membayangkan selama 1 menit pikiran yang baru itu. Setiap hari. Yang ketiga, lakukan setiap hari menanam pikiran yang baru itu. Saudara bisa menanamkan, saudara pergi bermisi di daerah-daerah yang ada di sekeliling saudara. Saudara bisa membayangkan, mengimajinasikan bagaimana saudara punya tubuh yang sehat, punya pola makan yang sehat, punya gaya hidup yang sehat. Dan saya percaya itu akan membentuk respon otomatis kita, keputusan-keputusan yang kita ambil di dalam hidup ini. Ada satu video kesaksian dari Ahau atau Renald, anaknya Jack dan Lucy, yang mereka di dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah melakukan misi bersama anak mereka. Dan ini bisa menjadi inspirasi buat kita. Bolehkah kita saksikan bersama-sama? Shalom, nama saya Reynald dan saya mau sharing tentang talenta apa yang Tuhan sudah berikan untuk saya. Ulang tahun pertama saya dirayakan di panti asuhan. Dan dari kecil, saya sering merayakan ulang tahun di panti asuhan atau tempat pemulung. Tanpa saya sadari, Tuhan buka hati saya untuk memiliki empati untuk anak-anak yang tidak seberuntung saya. Lalu, waktu kelas SMP 1, di taman komplek perumahan saya, ada bimbel untuk anak-anak petugas kebersihan, security, dan pedagang asongan di Gading Kirana. Nama bimbelnya Educare. Saya lihat ada anak-anak yang sangat berbakat, tapi tidak punya kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, secara sukarela, saya mengajar di Educare bersama adik saya tiap hari Minggu jam 2 sampai jam 5 sore. Waktu SMP kelas 1, saya mengajar matematika untuk anak-anak SD. Semakin saya besar, saya mengajar murid-murid SMP dan lalu murid-murid SMA. Dari pengalaman ngajar di Educare, guru matematika saya di sekolah mengangkatkan saya menjadi asisten guru
dan menunjuk saya untuk jadi kapten tim Olimpiade di sekolah saya, SIS Kelapa Gading. Saya sangat beruntung dapat banyak pengalaman ikut Olimpiade internasional, sampai saya ada berangkat ke Vietnam, Bulgaria, dan Thailand. Di Educare, saya ada lihat beberapa anak yang sangat berbakat Olimpiade. Jadi, saya membuat tim Olimpiade Matematika di Educare dan membagi pengalaman saya mengikuti Olimpiade Internasional kepada mereka. Saya mengajar trik-trik Olimpiade yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Saya juga membantu mempersiapkan mereka yang mau ikut Olimpiade Matematika dan mengajak beberapa murid ke rumah saya untuk pelajaran tambahan secara intensif. Dari hasil kerja keras kita semua, salah satu murid saya menang tingkat ke-11 di seluruh Jakarta Utara. Sayangnya, tidak lolos ke seleksi provinsi, tapi itu sudah menjadi prestasi dan membangunkan rasa percaya diri mereka karena mereka sebenarnya pintar, tapi mereka minder. Pada saat sekolah saya mengadakan Olimpiade Matematika se-Jakarta, saya sebagai ketua panitia mengundang Educare untuk berpartisipasi di Olimpiadenya secara gratis. Di situ, mereka mendapatkan pengalaman berkompetisi tingkat internasional. Tanpa terasa, saya sudah 5 tahun mengajar di Educare, dan sayangnya terhenti karena pandemi. Mei 2020, saya lulus SMA, dan saya memutuskan untuk mengambil cuti kuliah karena saat itu kuliahnya online. Daripada tidak ngapa-ngapain di rumah, Tuhan memberikan ide untuk mengajar berbayar secara online. Murid pertama saya dapat dari rekomendasi koordinator Educare. Dan setelah itu, dari mulut ke mulut, Tuhan kirimkan murid-murid baru yang saya tidak tahu kenal dari mana. Juni 2021, pada saat saya sudah mempersiapkan kuliah ke Amerika, saat itu saya ada kira-kira sekitar 16 murid dan mereka tidak mau berhenti les. Sedangkan saya sudah tidak bisa mungkin mengajar karena perbedaan waktu Jakarta dan San Diego. Lalu yang luar biasa, semakin banyak orang meminta les biologi, bahasa Inggris, Mandarin, bisnis, ekonomi, dan saya tidak bisa mengajar karena spesialisasi saya matematika, kimia, sama fisika. Lalu Tuhan memberikan saya ide-ide baru sehingga saya bisa mengajak teman-teman saya yang pintar dan berprestasi untuk membantu saya mengajar di pelajaran-pelajaran lain. Dan timbul ide untuk membuat Star Generation. Dan saya melihat ada potensi yang belum banyak digarap, yaitu bimbel spesialis kurikulum IB dan Cambridge. Sejak itu, murid baru bertambah pesat dan guru-guru yang saya tidak kenal mulai melamar. Bahkan guru-guru yang lulus S2 dari universitas-universitas top di Indonesia. Setelah 6 bulan membangun Star Generation, sekarang saya ada 34 guru dan 130 murid dari Surabaya, Makassar, Medan, Bali, Singapura, Jepang, Perth, LA, dan bahkan Reunion Island, sebuah pulau kecil di Afrika. Saya juga bersyukur dapat menjadi berkat buat guru-guru karena ada juga yang sedang membutuhkan pekerjaan. Dan saya juga bersyukur Tuhan ketemukan saya guru-guru yang sangat pintar dan bahkan lebih pintar daripada saya. Untuk teman-teman, jangan pernah lelah bekerja di ladang Tuhan dan berbuat baik. Karena apa yang kita tabur itu tidak pernah sia-sia. Mari Bapak Ibu kita boleh bangkit berdiri. Sharing saya hari ini jauh dari kesempurnaan. Tetapi saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita hari ini. Roh Kudus yang sanggup menjelaskan jauh lebih dari apa yang dapat saya katakan. Roh Kudus yang hari ini dapat menyadarkan setiap kita, hidup kita berharga.
hidup kita berharga buat Tuhan. Tubuh kita berharga buat Tuhan. Sampai Tuhan mau tinggal di dalam tubuh kita. Dan Tuhan telah menitipkan tubuh ini untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan dengan tubuh ini. Karena itu kita mau menjaga tubuh ini. Kita mau melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Maka kita akan lebih maksimal di dalam kita melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu, kalau engkau hari ini berkata, engkau mau memilih kehidupan. Tuhan, aku mau memilih kehidupan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Ya, Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. ku sembahkan Tuhan, Tubuh kami menyembah-Mu. ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, Hati kami menyembah-Mu. ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bersyukur Tuhan buat keselamatan yang Kau berikan. Bersyukur Tuhan buat tubuh yang sehat, yang kuat yang Kau berikan di dalam hidup kami. Tuhan, hari ini Tuhan, kami mempersembahkan tubuh kami. Bukan tubuh yang sakit Tuhan, bukan tubuh yang lemah Tuhan. Tapi kami mempersembahkan tubuh yang sehat, supaya tubuh kami bisa dipakai Tuhan, untuk pergi kepada bangsa-bangsa. Untuk kami pergi Tuhan ke tempat-tempat di mana ada jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau Tuhan. Tuhan, ini mulut kami, ini lidah kami persembahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau Tuhan yang mengajar kami setiap hari. Biarlah kami setiap hari menanamkan pikiran yang baru Tuhan, pikiran yang benar Tuhan, untuk kami bisa punya respon otomatis yang benar Tuhan. Kami mau melihat Tuhan, kami berolahraga setiap hari, kami makan makanan yang sehat setiap hari. Kami melihat itu Tuhan, kami pergi kepada jiwa-jiwa Tuhan, kepada anak-anak yang ada di Sukapura, yang ada di BKT Tuhan, pada anak-anak yang tinggal di lingkungan kami Tuhan, anak satpam, anak tukang sampah Tuhan, anak-anak Tuhan yang kami lihat Tuhan, yang mereka tidak seberuntung anak-anak kami. Kami mau Tuhan mengajak keluarga kami, mengajak anak-anak kami untuk pergi Tuhan, memberkati mereka dengan apa yang Tuhan sudah beri kepada kami, waktu kami, tenaga kami, harta kami. Kami mau Tuhan bertanggung jawab Tuhan atas hidup kami, sehingga pada saatnya Engkau berkata, hidup kami sudah selesai Tuhan di dunia ini, kami boleh berkata kepadamu Tuhan, sudah selesai apa yang Kau tugaskan kepada kami. Mari Bapak Ibu, ambil waktu 1 menit ini, nyatakan komitmenmu hari ini kepada Tuhan. Mungkin engkau tidak bisa mengingat
semua apa yang saya katakan hari ini. Tetapi hari ini, komitmenmu hari ini, Engkau akan mengingatnya seumur hidupmu. Komitmen keputusan yang Engkau ambil hari ini menjadi titik balik di dalam hidupmu. Roh Kudus, Engkau yang bantu setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang meteraikan. Roh Kudus, Engkau yang menuliskan di dalam hati, di dalam pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.